Kembali di channel saya di Kreator. Jadi kalau waktu ini kita sudah memotong pola untuk celana kolor, kemudian pola itu kita aplikasikan ke kain. Jadi kalau mungkin yang belum lihat, silahkan lihat di video saya di sebelumnya, yaitu cara memotong untuk celana boxer atau celana kolor. Jadi setelah kita potong untuk badannya depan dan belakang, kita langsung menjahit. Jadi karena ini tanpa kantong samping atau belakang, jadi kemungkinan cepat. Tapi andai kata teman-teman yang mau memberi variasi atau nggak memberikan di sini kantong di tempat kantong samping atau kantong belakang, silahkan dilihat di video saya di sebelumnya. Juga banyak untuk cara membuat kantong belakang dan kantong samping. Oke, jika sudah kita potong antara badan dan belakang, sekarang kita akan mulai untuk menjahitnya. Yang kita lakukan pertama adalah menyambung bagian depan dan belakang. Jadi kalau saya biasa menyambung dari sebelah kiri. Jadi bagian kiri ini adalah kiri bagian samping celana, kita sambung ke bagian kiri celana. Oh ya, untuk pengingat, jadi kalau biasa saya ketika memotong pola yang ada resletingnya, yang bagian kanan saya potong 2 cm. Jadi mungkin saya ingatkan lagi, nah jadi untuk pola celana yang biasa ada resletingnya, yang bagian kanan ini yang ada di bawah saya ini kan kita potong sesuai garis saya di sini. Jadi kurang lebih kalau ada yang resletingnya itu kita potong di sini. Tapi untuk yang celana seperti ini atau enggak celana kolor, kita nggak usah memotong. Jadi kita bentuk mengikuti pola yang sebelah kiri. Jadi nggak usah kita potong untuk 2 cm nya. Oke, kita lanjut untuk menjahit. Jadi kita mulai dari sebelah kiri. Nah, untuk yang bagian kiri kita mulainya dari bawah seperti biasa, mengikuti bagian badan yang udah kita potong. Jadi sesuai kampuh. Jadi jika kampuhnya itu saya biasa kemarin 1 cm. Lanjut sampai ke bagian atas. Jadi kalau teman-teman yang mau pakai kantong, jadi bisa dibuat kantongnya dulu. Kemudian yang bagian kanan seperti biasa, kalau yang bagian kanan saya dari atas ke bawah. Jadi posisi bagian badan belakang ada di bawah. Di sini sama, kita jahit sesuai kampuh yang kita buat. Kita kunci dulu. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk menyambung bagian badan, kalian bisa tetap memperhatikan ujung. Jadi ujung pada bagian bawah ini selalu kita pegang. Jadi kalau selisih, sebisa mungkin tidak terlalu banyak. Nah, jika sudah kita gandeng antara kanan dan kiri,
antara badan depan dan belakang, kemudian kita obras dulu. Nah, jika ini sudah saya obras bagian badan kanan dan kirinya, kemudian kita menyetik untuk bagian samping. Jadi setelah kita obras, kita setik dulu agar memperkuat jahitan. Di sini bebas, bisa kalian setik atau enggak, tapi kalau saya biasa saya setik. Nah, di sini juga sama untuk bagian kanan. Nah, yang pertama saya jahit ini adalah bagian kanan. Jadi dari bagian atas ke bagian bawah. Jadi kita setik bagian pinggir dulu, kemudian balik ke atas. Jadi kalau jarak, saya biasanya pakai bagian sepatu yang sebelah kiri kalau kita di hadapan sepatu. Oke, bagian kanan sudah, kemudian ke bagian kiri. Untuk bagian kiri sama, biasa kita dari bawah ke atas. Kita setik pinggir dulu. Kemudian balik ke bagian bawah untuk menjahit double. Di sini sama, kita jaraknya satu sepatu yang bagian kiri. Nah, jika sudah, kita potong rapi benang. Kemudian kita tumpuk antara bagian depan dan belakang. Jadi kita dua bagian yang udah kita jahit tadi kita tempelkan. Nah, kemudian garis kapur ini yang sudah saya buat untuk pembantu, kita jahit sampai ke bagian bawah. Ini adalah yang bagian depan. Jadi kita mengikuti garis kapur yang udah kita buat. Kita ikuti sampai ke bagian pisaknya. Kemudian kita kunci bagian ujung. Lalu bagian belakangnya mungkin kita langsung aja. Nah, depan ini kita biarkan seperti ini dulu. Kemudian bagian belakang sama. Kita jahit sesuai pola. Jadi kemarin di sini saya kasih jarak cuma 1 cm. Kemudian turun kurang lebih mengecil di 8 mili. Mungkin dibuat 1 cm sejajar juga nggak masalah. Nah, jika sudah, ini kita obras dulu antara bagian depan yang bentuknya seperti ini dan bagian pisak belakang. Nah, jadi setelah kita obras bagian yang tadi, ini adalah bagian yang depan. Kurang lebih seperti ini dari atas sampai ke bagian bawah. Kemudian yang bagian belakang ini sama, dari bawah ke atas. Nah, sekarang kita menyetik juga sama. Jadi kita setik 2. Ini yang bagian belakang, kita mulainya dari atas ke bawah. Jadi ini adalah bagian belakang, teman-teman ya. Kita mulainya dari atas ke bawah. Kita mengikuti yang udah kita jahit tadi, yang kita jahit 1 cm, kemudian kita obras. Kita setik bagian pinggirnya, mengikuti pola bentuk lengkungan pada pisak.
Di sini sama, saya double 1 sepatu. Jadi fungsinya apa? Mungkin biar lebih kuat aja. Jadi terkadang jika jahitannya kuat, mungkin di harga jual juga bisa lebih meningkat. Nah, kemudian untuk yang bagian depan, kita mulainya dari bawah ke atas. Jadi mulainya dari bawah ke atas. Ini menghadap ke bagian sebelah kiri. Jadi ini adalah pola celana bagian kiri. Dan ini adalah bagian kanan. Nah, yang ini kita hadapkan ke bagian sebelah kiri. Jadi ketika kita menjahit dari bawah itu dan kita stick pinggirnya, ini akan tetap berada di bagian kiri. Di sini sama, kita stick dulu. Untuk yang bagian depan dari bawah ke bagian atas. Kita stick dulu pinggir. Mengikuti pola lekuan pada bagian pisak bagian depan. Lanjut ke bagian atas. Kemudian kita balik untuk menjahit double-nya. Jadi kita sambil menata ujung, kita mulai menggerakkan mesin. Nah, jika sudah, titik bagian pinggir ini kita tandain. Jadi sebenarnya nggak usah ditandain, nggak apa-apa. Jadi kita kira-kira aja. Ini di sini ujungnya. Nah, titik ini setelah kita jahit yang dari bawah ke atas tadi, kemudian kita buat bentuk golbinya. Ini kita buat seperti ini, atau nggak bisa kita gambar dengan menggunakan kapur. Tapi kalau saya biasa menggunakan karton yang udah saya bentuk kurang lebih seperti ini. Jadi ini untuk memudahkan kita untuk membuat lekuan pada tempat resleting. Jadi di sini ada perbedaan. Jadi bagian celana kolor yang saya buat ini terlihat antara bagian depan dan belakang. Jadi di tutorial memotongnya saya udah beritahu. Jadi saya buat celana ini nggak dibaratkan membuatnya pakai pola. Jadi nggak, terkadang ada yang bikin itu kan antara badan depan dan belakang sama. Nah, ini saya buatnya antara badan depan dan belakang berbeda. Jadi ketika kita makainya juga nyaman. Nah, jadi kurang lebih yang udah kita bentuk seperti ini. Ini penanda untuk bagian depan. Jadi ini bagian depannya yang kiri, ini adalah bagian bawah. Nah, jika sudah, kita pertemukan bagian depan dan belakang tadi. Kita pertemukan bagian depan belakang yang udah kita sambung, yang udah kita stick tadi. Ini belakang dan ini depan. Nah, di sini teman-teman bisa jahit sedikit untuk alat bantu. Jadi kita kunci di sambungan, atau enggak ini juga bisa dikunci dengan menggunakan jarum pentul. Kemudian kita urut sampai ke ujung. Nah, kita mulainya ini tetap sama. Jadi bagian belakang berada di bawah. Nah, bagian depan ada di atas. Kemudian kita sejajarkan ujung untuk bagian selangkangannya. Kemudian kita lanjut menjahit sesuai
kampuh jahitan. Nah ini kita ikutin garis bengkoknya, kemudian kira-kira 4 cm kita berhenti, kemudian kita lanjut sampai ke bagian atas. Jadi kenapa saya kunci dulu, ini agar bagian tengahnya kurang lebih sejajar. Lanjut mengikuti pola potongan sampai ke bagian sebelahnya. Jadi di sini kita tetap memantau bagian ujungnya. Jadi ujung ini kita selalu pegang agar sejajar. Kita kunci. Jadi ini adalah bagian selangkangannya. Jadi kita obras dulu. Jadi setelah kita obras untuk bagian selangkangannya tadi, kemudian kita balik. Nah teman-teman di sini bisa, karena ini sebagai contoh, jadi di sini bisa kita double jahitannya di bagian sini, mungkin agar lebih kuat, atau enggak bisa teman-teman stick, bagian badannya sini, jadi stick 2. Mungkin saya akan membuat yang bagian sticknya aja. Nah untuk bagian sticknya ini, kampuhnya ini posisi rebahnya ke bagian depan, jadi kebalikannya untuk ini. Kalau yang bagian samping kan ke belakang tuh. Nah kalau ini, jadi kampuhnya ini ke bagian depan. Nah kebetulan ini adalah bagian depan sebelah kiri. Nah jadi kita mulainya dari sebelah kiri seperti ini. Semoga bisa dipahami. Jadi mungkin kalau kalian yang masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Nah jadi kita mulainya kalau kita kampuhnya tadi ke arah depan, jadi kita mulainya tuh dari sebelah kiri. Nah ini sama, kita stick dulu. Kita stick, ngikutin yang udah kita jahit tadi, bagian selangkangannya. Kemudian lanjut ke ini bagian tengah. Nah jadi posisi yang kita stick ke sini dia, ini badan depannya kan, ini sebelah kiri. Kemudian lanjut ke bagian kanannya ini sampai ke bagian bawah. Kemudian kita balik. Sini sama, kurang lebih satu sepatu yang bagian kiri. Bagian tengahnya. Nah jadi video ini saya bagi dua karena takut durasinya terlalu lama. Jadi kita lanjut ke part 2 untuk bagian menjahit posisi pinggang, dan melipat bawahnya. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi semua bagian kita stick. Ini adalah bagian samping, kita stick 2 juga. Ini bagian depan sebelah kiri yang ada tempat golbinya. Kemudian bagian belakang sama, kita stick juga 2, dan bagian sebelah kanannya. Begitupun dengan selangkangannya ini. Jadi semoga diingat, ini menghadapnya ke bagian depan. Oke, sekian dari saya, semoga bisa dipahami dan terima kasih.